Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin Bochnime sebelumnya. Kali ini cerita memperlihatkan kelanjutan pertarungan panas di area dunia bawah Elbaf antara Luffy dan Loki melawan Im Sama. Saat ini Luffy sudah berada dalam mode raksasa Gear 5 level kedua, yang mana ukuran tubuhnya lebih besar dibanding mode raksasa pertama. Nah, selain soal ukuran, kekuatan, dan kecepatan, teknik-teknik Luffy pun mengalami peningkatan juga dalam mode terbaru ini. Bahkan energi matahari yang bisa diakses pun menjadi semakin besar lagi. Sementara itu, di sisinya ada Loki yang telah memasuki mode hybrid. Dari kekuatan hidup, ukuran tubuh, kekuatan dan kecepatannya juga meningkat drastis sama seperti mode raksasa level kedua Luffy tadi. Dan tentu kekuatan petir dari Loki pun menjadi semakin masif dalam mode hybrid ini. Dalam mode tersebut, mereka berdua pun mengarahkan seluruh kemampuan mereka untuk melawan Im Sama di sana, yang mana sejak tadi Im Sama masih terus saja mendominasi. Kekuatan sang pemimpin pemerintah dunia itu memang sangat luar biasa, sehingga dia pun tetap bisa mengungguli Luffy dan Loki walau keduanya sudah bekerja sama. Kali ini Luffy dan Loki akan berusaha menghadapi Im Sama lebih keras lagi. Luffy memantul ke arah Im Sama dengan kecepatan tinggi, sedangkan Loki terbang ke arah Im Sama dengan sangat cepat juga. Luffy yang tadi memantul duluan lebih dulu mencapai tempat Im Sama berada, sehingga dia pun langsung memakai teknik tendangan kuat. Im Sama memanipulasi api hitam Omen menjadi seperti tameng tebal untuk menangkis tendangan tersebut. Tak lama berselang dari atas Im Sama, Loki menyerang dengan serangan petir beruntun. Im Sama melompat ke belakang untuk menghindar, lalu dia memakai serangan gelombang yang diarahkan kepada Loki. Loki pun segera terbang menjauh untuk menghindari dampak serangan gelombang tersebut. Sedangkan Luffy mencari kesempatan untuk memakai jurus baru yang sudah dia siapkan. Dia mengeluarkan semacam bola meriam besar dengan bentuk yang sangat unik dari dalam dimensi Nika. Dia kemudian menembakkan meriam itu ke arah Im Sama di hadapannya. Nah, menariknya, peluru meriam tersebut memancarkan cahaya mencolok yang terlihat sampai keluar. Cahaya tersebut tak lain adalah energi matahari Nika yang Luffy masukkan ke dalam bola meriam itu. Im Sama pun bicara sendiri dengan berkata bahwa dalam waktu yang relatif singkat pada pertarungan ini, pemanfaatan Luffy terhadap energi matahari dan penguasaannya terhadap kekuatan kebebasan telah semakin berkembang. Im Sama memuji keahlian dan kreativitas Luffy dalam memanfaatkan kekuatannya itu. Im Sama pun membentuk peluru meriam juga dari api hitam Omen, lalu dilepaskan tepat ke arah peluru meriam Luffy. Dua serangan itu beradu di udara, tapi untuk kali ini serangan Luffy ternyata masih lebih unggul. Peluru meriam dengan energi matahari tersebut menghancurkan peluru meriam api hitam Omen milik Im Sama. Ini tentu adalah pemenangan yang cukup mengejutkan. Sebelum-sebelumnya, Luffy selalu kalah ketika beradu serangan dengan Im Sama. Sama halnya dengan Loki juga selalu kalah jika beradu serangan melawan Im Sama. Bahkan ketika Luffy dan Loki menggabungkan serangan dan beradu dengan serangan Im Sama, adu serangan tersebut hasilnya seimbang karena kedua belah pihak sama-sama terpental. Nah, kali ini peluru meriam dengan energi matahari yang Luffy gunakan barusan mampu mengungguli peluru meriam buatan Im Sama yang diciptakan dari api hitam Omen. Ini pasti bisa terjadi berkat mode raksasa Nika level kedua yang sedang Luffy gunakan, yang mana mode itu meningkatkan juga kekuatan serangan dari teknik-teknik yang Luffy gunakan. Dengan begitu, karena dalam adu serangan kali ini Luffy lebih unggul, Im Sama pun segera memakai teknik pertahanan khusus untuk menangkis serangan tersebut. Usai berhasil menangkis, Im Sama langsung membalas serangan dengan menciptakan ledakan besar, sehingga pun segera melompat mundur untuk menghindari dampak serangan itu. Yang melihat adu serangan tadi pun bilang pada Luffy bahwa tembakan meriam aneh barusan benar-benar sangat hebat sampai bisa mengalahkan kekuatan api hitam Omen milik Im Sama. Loki bingung, kenapa tadi Luffy hanya menembak satu kali saja? Kenapa dia tidak langsung melancarkan serangan beruntun supaya lebih efektif untuk menyerang Im Sama di sana? Nah, Loki di sini berpikir apakah jangan-jangan ada batasan tertentu dalam jumlah peluru yang bisa Luffy hasilkan. Luffy lalu menjelaskan bahwa dia sebenarnya bisa menghasilkan banyak peluru seperti tadi dengan kekuatan imajinasi miliknya. Namun masalahnya adalah Luffy memakai energi matahari Nika pada serangan peluru tersebut, sehingga dia tidak boleh terlalu sering melakukannya karena nanti akan sangat melelahkan. Kalau dia melakukannya berulang kali dan semua serangannya bisa ditangkis, maka itu akan menjadi serangan yang sia-sia. Jika hanya menciptakan peluru meriam yang biasa tanpa energi matahari, Luffy mampu melakukannya sebanyak apapun. Karena dengan kekuatan kebebasan dalam imajinasi Nika, Luffy mampu memunculkan benda atau senjata sebanyak apapun. Namun masalahnya adalah, jika hanya peluru meriam yang biasa, tentu tidak akan memiliki dampak apa-apa untuk melawan musuh sekuat Im Sama di sana. Peluru itu harus diperkuat dengan energi matahari. Jadi intinya adalah alasan mengapa tadi Luffy hanya menciptakan satu peluru energi matahari saja, itu karena memang energi mataharinya sangat terbatas. Dia tidak boleh gegabah menggunakan seluruh energi mataharinya dalam satu waktu saja. Loki
pun paham dengan penjelasan dari Luffy itu. Lalu dia pun kembali bertanya, seberapa banyak lagi energi matahari yang bisa Luffy gunakan sekarang? Luffy pun menjawab, sepertinya tidak terlalu banyak. Apalagi tadi di Sekolah Walrus, dia belum memakan semua daging yang ada di sana. Nah, jadi kondisi Luffy sekarang ini sedang tidak 100% prima. Loki pun bilang kalau begitu untuk menghemat energi, fokus saja pada serangan-serangan gabungan bersama dengan Loki di sana, agar kekuatan yang Luffy gunakan tidak terlalu menguras tenaga. Etsu Loki juga menyadari bahwa serangan gabungan mereka di dunia matahari beberapa waktu yang lalu, walau tercipta secara tidak sengaja, itu menghasilkan dampak yang luar biasa sampai bisa menjatuhkan Im Sama ke dunia bawah ini. Jadi untuk sekarang fokus saja pada memadukan serangan masing-masing. Luffy pun setuju dengan hal itu dan kini dia dan Loki maju secara bersamaan. Kemudian keduanya sama-sama melancarkan serangan yang memfokuskan pada perpaduan kekuatan dan energi sehingga bisa menciptakan teknik kombinasi yang benar-benar sangat besar. Im Sama pun segera memanfaatkan api hitam Omen dengan lebih kreatif lagi. Untuk menghadapi serangan gabungan dari Luffy dan Loki itu, dia menciptakan api hitam tapi dengan sangat padat, lalu memanipulasi api hitam yang sangat padat itu menjadi sebuah tameng yang berlapis-lapis. Serangan gabungan Luffy dan Loki pun mampu menghancurkan sebagian besar dari tameng api hitam tersebut, tapi tidak berhasil menghancurkan keseluruhan dari tameng itu. Maka Im Sama pun sekarang masih dalam keadaan yang baik-baik saja, karena sebagian tameng masih bisa bertahan dari serangan gabungan Luffy dan juga Loki. Loki pun kesal karena Im Sama bisa menciptakan pertahanan berlapis-lapis seperti itu. Seolah teknik pertahanan Im Sama tidak pernah ada habisnya. Kini Luffy dan Loki pun melancarkan serangan gabungan lagi dengan cara yang berbeda dibanding yang tadi. Jika tadi serangan mereka lurus ke depan, kini serangan gabungan mereka dilancarkan dari bagian atas ketika Loki sedang terbang dan Luffy melompat tinggi. Im Sama pun memakai pertahanan berlapis yang sama dengan tameng api hitam Omen seperti sebelumnya. Namun bedanya, tameng tersebut diciptakan di udara atas, bukan di bagian depan, karena serangan Luffy dan Loki sekarang memang dilancarkan dari atas. Serangan gabungan dari Luffy dan Loki pun lagi-lagi tidak mampu menembus tameng api hitam tersebut, tapi ternyata menyerang dari atas itu adalah bagian dari strategi mereka berdua. Ketika api hitam Omen masih menahan serangan gabungan yang dilepaskan dari atas tadi, Luffy segera kembali ke ukuran tubuh normal dalam mode Gear 5, lalu langsung bergerak cepat mendekati Im Sama dan melancarkan serangan yang sangat kuat di sana, memakai dua tangan sekaligus yang berlapiskan dengan Haoshoku Haki tingkat tinggi. Tidak hanya Haoshoku Haki saja, pukulan ini juga memadukan Haoshoku Haki dan juga energi matahari. Meski ukuran tubuh Luffy sekarang sudah kembali ke ukuran normal dan Im Sama masih dalam mode raksasa, tapi pukulan tadi tetap sangat berdampak di tubuh Im Sama, sehingga Im Sama pun terhempas dan sedikit mengeluarkan darah dari dalam mulutnya. Akhirnya, setelah pertarungan berjalan cukup panjang, Im Sama mengeluarkan darah lagi dari mulutnya. Nah, sebelumnya Im Sama sempat mengeluarkan darah dari mulut ketika pertama kali datang ke Elbaf dengan tubuh aslinya sendiri. Darah yang keluar dari mulut Im Sama itu diakibatkan karena dia sudah sejak lama tidak keluar dari Marijoa dengan tubuh aslinya sendiri, sehingga ada efek samping ketika tubuhnya dibawa ke dunia luar. Hal tersebut juga diakibatkan oleh cedera permanen yang Im Sama terima dari pertarungan melawan Joy Boy di masa lalu, yang mana cedera pertarungan tersebut masih berdampak hingga sekarang ini. Nah, barusan kondisi Im Sama yang memang sedang sakit itu mulai diperparah lagi oleh serangan telak Luffy yang mampu membuat Im Sama sedikit mengeluarkan darah dari mulutnya. Memang darah yang keluar dari mulut Im Sama kali ini terbilang lebih sedikit, tapi yang penting Luffy akhirnya bisa memberikan dampak pada tubuh Im Sama itu. Seperti yang sudah Mimin Bocani membahas sebelumnya, karakter Im Sama ini memang terlalu overpowered sehingga Eiichiro Oda sudah menyiapkan kelemahan khusus untuknya, yaitu dia masih memiliki efek samping dari cedera permanen yang diakibatkan oleh Joy Boy di masa lalu. Dari sejak pertama kali Im Sama muncul di Elbaf ini dalam kondisi mulutnya yang berdarah, tentu sudah sangat menjelaskan bahwa hal itu akan berperan signifikan dalam penurunan kekuatan Im Sama. Ini akan menjadi kunci bagi Luffy dan Loki untuk bisa mengalahkan Im Sama yang kondisi tubuhnya sedang tidak baik-baik saja. Im Sama juga sebelum berangkat ke Pulau Elbaf sempat berkata kepada para Gorosei bahwa dia akan keluar sebentar, yang mana berarti dia hanya memiliki sedikit waktu untuk bertarung menggunakan tubuh aslinya sendiri. Faktor kondisi tubuh yang tidak prima dan batasan waktu itulah yang akan membuat Luffy dan Loki bisa memenangkan pertempuran ini. Sementara itu, keadaan dua area lain di dunia matahari Elbaf akan ditampilkan. Pertama, wilayah Desa Barat, di mana di sana Zoro memperlihatkan tanda-tanda akan segera bangkit kembali. Di dalam pikiran Zoro sekarang muncul lagi sosok Grim Reaper yang dulu juga sempat muncul ketika Zoro selesai mengalahkan King dalam pertempuran di Wano Kuni. Namun bedanya adalah di sini sosok Grim Reaper itu seolah menjadi patuh kepada Zoro. Dulu saat di Wano Kuni, sosok Grim Reaper itu benar-benar sangat ofensif dan berusaha menyerang Zoro yang sedang tidak berdaya. Namun kali ini dia justru seperti patuh kepada Zoro dan tidak ofensif sama sekali. Mungkin itu karena sebelumnya Zoro sudah berhasil menjinakkan api hitam Omen Im Sama melontarkan ke wajahnya. Tubuh Zoro juga sebelumnya mengeluarkan aura haki gelap yang kini sudah terserap semuanya ke dalam tubuh Zoro. Dengan kata lain, Zoro yang telah berhasil menjinakkan api hitam Omen dari Im Sama secara tidak langsung juga menjinakkan sosok Grim Reaper yang muncul di dalam pikirannya itu. Zoro pun heran mengapa sosok tengkorak pembawa sabit itu kali ini terlihat
terlihat lebih tenang. Naruto tidak semengerikan saat di Wano Kuni kemarin. Zoro pun menduga bahwa tampaknya sosok ini sudah mengakui kekuatan Zoro, sehingga sekarang dia akan ikut menjadi bagian dari kekuatan Zoro itu sendiri. Jadi setelah bangkit ini, Zoro tidak hanya memiliki kekuatan baru dari api hitam yang sudah dia jinakkan saja, tapi sang Grim Reaper di hadapannya juga akan membuat Zoro mendapatkan kekuatan baru. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!